Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta Minggu 12 Juli 2020. Pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020, dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon. Atas pelayanan Bapak Gideon, kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Akan dilayankan peneguhan penatua atas diri. Yang pertama Ibu Ruth Dili, yang kedua Ibu Ernawati, yang ketiga Ibu Retno Budi Indraswarin, yang keempat Ibu Maria Kristanti, yang kelima Saudara Sarwo Edi, yang keenam Penatua Yohana Elianti. Sedangkan penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya adalah yang pertama Penatua Barnabas Subowo, yang kedua Penatua Arif Budi Santoso. Mohon dukungan dari segenap jemaat dan simpatisan. Persembahan dapat diberikan ke kotak persembahan di depan gereja. Melihat perkembangan jumlah penderita COVID-19 di Jawa Timur, Majelis Jemaat GKI Ngurah merevisi keputusan untuk menyelenggarakan ibadah di gedung gereja pada bulan Juli menjadi bulan Agustus 2020 untuk tanggal menyusul. Mohon pengertian dan maklum dari jemaat dan simpatisan. Jemaat diimbau untuk terus menjaga kesehatan, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan orang banyak. Kita semua berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah ini. Kita nyanyikan dari PKJ 28 bait yang pertama. Ibadah minggu ini kita lakukan atas dasar bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Di dalam Alkitab, profesi sebagai penabur seringkali diidentikan sebagai orang yang bertugas untuk menaburkan benih tanaman yang berguna bagi manusia. Penabur dengan giat menabur benih di lahan, dengan harapan suatu saat nanti ia akan bisa memanen hasil yang melimpah dan mendapatkan keuntungan. Di saat yang bersamaan, orang Kristen juga sering diidentikan sebagai seorang penabur, bukan menabur benih tanaman, tetapi menabur berita dan Injil kebenaran Tuhan. Tabur waktu pagi.
takkan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan kita. Tuhan, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu sebelum kami lebih jauh dalam ibadah kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati, kami mohon kiranya Engkau yang senantiasa menganugerahkan belas kasihan kepada kami. Karena kami sadari bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak hal yang sering kali kami lakukan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Baik dalam tutur kata kami, pikiran kami, ataupun dalam perbuatan-perbuatan kami. Karena itu kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari segala cacat celah hidup kami, sehingga saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kekasih kami datang menghadap kehadirat-Mu dan Tuhan memandang kami. Karena itu kiranya Engkau yang menguduskan kami, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah-Nya yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara.
Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami supaya kami dimampukan untuk memahami, tetapi juga untuk melakukannya. Sehingga firman-Mu senantiasa hidup dalam keseharian kami. Dan nama-Mu lah yang dimuliakan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang dalam segala keterbatasannya, yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan yang mengurapi, supaya setiap perkataannya boleh menguatkan, menghibur, boleh memberikan pengharapan dan meneguhkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan juga melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar untuk renungan kita pada saat ini, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, dan dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke atas perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah,
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, sekalipun mungkin ada perjalanan-perjalanan yang harus kita lalui yang tidak mudah. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus terlibat di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang saudara lakukan ketika mau melakukan sesuatu? Misalnya, mau membangun rumah, atau mau melakukan sebuah pernikahan, atau apapun juga. Apa yang akan saudara lakukan? Tentu kita menyiapkan segala sesuatunya. Ketika seperti yang saya lakukan ketika saya harus ke GKI Ngurah, maka saya mengkomunikasikan bersama dengan rekan-rekan majelis jemaat bahwa saya akan datang tanggal berapa, lalu saya akan datang hari Sabtu melakukan perekaman, lalu akan rapat dengan tim. Lalu minggunya akan ada pembinaan MJ, lalu rapat MJ, dan lain sebagainya. Ada perencanaan, ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Tentu dalam peristiwa-peristiwa yang lain kita juga menyiapkan. Setiap hal yang akan kita hadapi pasti kita mempersiapkan diri. Pada saat masih PSBB, maka ketika saya pergi ke GKI Ngurah, lalu saya menyiapkan surat tugas. Sehingga ketika melewati checkpoint, saya dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan karena sedang melakukan sebuah tugas. Jadi segala peristiwa, segala hal yang akan kita hadapi pasti kita telah mempersiapkan diri. Sekalipun bahwa hasilnya tidak selalu sesuai dengan rencana-rencana yang telah kita lakukan. Hasilnya tidak selalu sesuai dengan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang dipanggil untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi juga bahwa panggilan itu juga bukan hanya anugerah bagi kita, tetapi juga merupakan pengutusan. Diutus untuk apa? Mewartakan firman Allah. Tadi beberapa kali disinggung soal menabur. Jadi saudara dan saya adalah penabur-penabur, penyemai-penyemai benih-benih kabar baik itu, firman Allah. Dalam perikop kita, Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23 adalah dilatar belakangi oleh berbagai konflik yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya. Dalam pasal 12, saudara-saudara, maka di sana kita melihat konflik antara Yesus dan orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, karena mereka tidak mau menerima
Pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam pasal 13 ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ada pesan penting di situ. Bahwa jangan terus-menerus menolak, jangan terus-menerus menentang, tetapi bahwa kita harus mendengarkan. Terlebih itu adalah firman Tuhan. Pentingnya mendengar yang Yesus sampaikan. Sehingga di dalam pesan di sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jangan terus mengeraskan hati, jangan terus menjadi orang yang bodoh, dalam arti bebal, tahu tapi tidak mau tahu. Jadi saudara-saudara, bahwa orang Farisi menolak firman Allah dan keberadaan Yesus. Jadi perumpamaan mengenai penabur, saudara-saudara, pertama memang betul bicara mengenai tanah yang menerima benih, yaitu orang-orang yang mendengarkan. Jadi itu hal pertama yang dibicarakan, bicara mengenai tanah yang menerima benih itu. Atau dalam hal ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hal yang kedua adalah juga bicara soal penabur itu sendiri. Dalam hal ini, dalam konteks saat itu adalah murid-murid Yesus yang akan menjadi penabur-penabur. Dan dalam konteks kita saat ini, saudara dan saya adalah penabur-penabur benih-benih firman itu, penyemai benih-benih firman itu. Jadi di sini Yesus ingin mempersiapkan para murid untuk melihat sebuah kenyataan bahwa tidak semua orang itu siap untuk mendengar firman Allah. Mereka dipersiapkan oleh Yesus untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah itu. Banyak yang mendengar, tapi sedikit yang berubah. Karena orang bebal, orang dablek, orang mengeraskan hatinya. Banyak orang hanya memetik keuntungan dari kuasa Yesus, misalnya penyembuhan, lalu pergi dan melupakan firman itu. Dan hal-hal semacam itu akan dialami oleh para murid, hal-hal itu akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menjadi penyemai-penyemai benih firman itu. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa firman yang kita wartakan, firman yang kita tabur, benih-benih yang kita semai itu, saudara-saudara, membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Perlu waktu, perlu proses. Itu sebabnya kalau saudara menaburkan benih, mewartakan kabar baik, dan orang itu tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, maka tetaplah menabur, tetaplah menyemai. Kita tidak tahu hal yang kedua ini, yaitu respon orang yang menerima firman Allah yang kita wartakan. Jadi kita tidak tahu, jadi itu perlu proses dan kita tidak tahu responnya seperti apa. Tetapi yang paling penting dalam hal ini, bagian kita harus kita lakukan dengan baik, yaitu apa? Selalu siap sedia untuk menaburkan benih firman Allah itu.
Jangan putus asa, jangan menyerah. Kita harus percaya bahwa benih yang kita tabur akan tumbuh di setiap hati orang yang siap untuk menerima firman Allah. Bagian kita adalah harus selalu siap untuk menabur. Jangan berhenti, jangan berputus asa, jangan menyerah. Sekalipun mungkin kita tidak melihat buahnya, kita tidak segera melihat perubahan-perubahannya. Ingat minggu lalu tanggal 5 Juli bahwa Yesus menggambarkan tentang orang-orang Farisi pada khususnya ahli Taurat dan orang-orang Israel pada umumnya. Seperti anak-anak ya yang bermain di pasar, membuat sandiwara, ada yang berperan sebagai mempelai laki-laki perempuan, ada yang berperan untuk bermain musik. Ketika mereka semua sudah siap untuk melakukan bagiannya, ternyata yang menari diam saja, tidak mau menari. Atau gambaran yang kedua, bahwa ada orang yang berperan sebagai orang yang meninggal, ada orang yang berperan sebagai menyanyikan lagu-lagu duka, ada orang yang berperan untuk menjadi peratap. Semua setelah dilakukan, tapi peratapnya diam saja. Jadi saudara-saudara, jangan berhenti, jangan berputus asa, tetaplah menyanyi, dan tetaplah untuk melakukan segala hal sekalipun mereka tidak mau menyanyi, tidak mau menari, tidak mau meratap, tapi tetaplah melakukan bagian kita. Kita percaya yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun tidak semua yang kita tabur itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Bagian kita adalah terus menabur, terus merawat. Kita tahu soal pertumbuhan, soal hasil, soal buah, itu adalah Tuhan sendiri. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kalau saudara mengutip dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang paling penting yaitu Dia yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa perjalanan GKI wilayah Jawa Timur menjadi seperti sekarang ini karena ada seorang yang menyemainya benih-benih firman itu. Saudara tahu, ya, seorang yang bernama Oi Sitiong, dialah penyemai benih-benih dari firman itu, sehingga menjadi GKI ya, wilayah Jawa Timur saat ini. Karena itu, saudara-saudara, bahwa kita mesti harus menyiapkan diri, itu yang pertama. Kita untuk terus menabur, maka kita harus menyiapkan diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu respon orang-orang yang akan menerimanya. Bagaimana kita menabur, bagaimana kita menyemai, bahwa tentu saudara tidak harus jadi pendeta, seperti saya, tidak harus jadi penatua, tidak harus jadi aktivis. Tugas menabur, tugas menyemai adalah tanggung jawab kita semua. Saudara tidak harus berkhotbah untuk menyemai firman Tuhan itu. Ingat dalam nyanyian kita di Kidung Baru, bahwa hidupmu, hidup saudara dan saya adalah seperti kitab yang terbuka. Setiap orang bisa membacanya. Tetapi persoalannya adalah orang membaca apa
di dalam hidup kita, benarkah hidup kita ini adalah firman yang terbuka? Jadi untuk menabur benih, untuk menjadi penyemai-penyemai firman Tuhan, kita tidak harus berkhotbah. Tetapi bahwa khotbah juga adalah bagian dari menabur benih. Tetapi menabur benih itu tidak selalu berkhotbah. Menabur benih itu bisa lewat seluruh kehidupan kita. Hidup kita itu adalah wahana untuk kita menyemai, menabur benih-benih firman itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita membangun hidup kita dalam karakter-karakter Kristus, disitulah kita telah menyemai, kita telah menabur benih. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghibur, perkataan yang meneguhkan, itulah kita menyemai firman Allah. Perbuatan-perbuatan kita yang benar, yang jujur, yang setia, itulah kita telah menyemai benih-benih firman itu. Saudara-saudara, saya sangat sedih ketika ada aktivis, ya baik itu pendeta, penatua, para pelayan-pelayan di jemaat, pelayanannya sangat luar biasa, tetapi bahwa karakternya itu tidak mendukung. Bahwa dalam kesehariannya jauh dari kesalehan yang nampak secara fisik. Bahwa aktivitas kehidupannya sehari-hari jauh dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Itu sebabnya saudara-saudara, bahwa untuk menjadi penyemai itu adalah seluruh hidup kita. Itu yang harus kita perjuangkan terus, yang harus kita wartakan terus, bahwa kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berputus asa, ketika yang kita semai itu tidak bertumbuh dengan baik. Soal respon seperti apa, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menjadi penyemai-penyemai yang tangguh. Karena itu persiapkan dirimu. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa ada banyak orang yang menjadi Kristen bukan karena dikhotbahi, bukan karena dibacakan Alkitab, tapi karena dia melihat hidup orang Kristen. Saya sekian tahun, ya hampir 20 tahun lebih pelayanan saya, ada banyak orang yang menjadi Kristen bukan karena disuruh, dikhotbahi, bukan karena diiming-imingi sesuatu. Ketika saya tanya, kenapa Anda mau menjadi Kristen? Lalu mereka mengatakan, karena saya punya teman Kristen dan hidupnya baik. Lalu saya tanya, apakah mereka menyuruhmu menjadi Kristen? Dia mengatakan, enggak. Bahkan sahabat saya itu tidak pernah berbicara soal kekristenan. Tapi saya melihat hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak kasus seperti itu. Dan saat-saat ini saya juga sedang membimbing dalam hal ini. Saudara-saudara melihat hidup orang Kristen. Dan sangat tepat ketika di dalam nyanyian kita dikatakan hidupmu itu adalah kitab yang terbuka. Dan itulah pewartaan iman, itulah menabur firman, itulah menabur benih. Tetapi kita mesti harus siap, ada kalanya yang kita tabur tidak selalu direspon secara positif. Kalau saudara hidup benar, itu tidak selalu direspon secara positif.
Ada seorang yang terlibat di dalam badan pemeriksaan keuangan, saudara-saudara. Dia menerapkan tentang kejujuran, integritas kristianinya, dan dalam badan pemeriksaan itu dia tidak sendiri, pasti ada grup, ya, sekian orang. Ketika dia tidak mau menerima sesuatu, ya, sebelum dia melakukan pemeriksaan, bukan disambut sukacita dan bahagia oleh grupnya, tetapi dia disindir-sindir sok suci dan lain sebagainya. Ketika hidup kita baik, tidak secara otomatis respon orang di sekitar kita itu baik. Tetapi jangan lalu kita meninggalkan integritas Kristiani kita, karena itu adalah wahana pewartaan kita. Ketika tidak direspon secara positif, jangan putus asa, tetaplah komitmen pada kebenaran dan kejujuran itu. Saudara-saudara, untuk mengelola sebuah sekolah itu butuh dana yang besar. Kami mengelola sekolah. Tetapi kami menolak sebuah bantuan, ya, dari lembaga pemerintah. Kenapa? Bahwa ketika kami menerima, tanda tangan kami 100% dan ditransfer 100%. Tetapi ada perjanjian yang tidak tertulis, kami harus mengembalikan sekian persen. Oke, kami siap, asal Bapak mau tanda tangan bahwa kami telah mengembalikan sekian persen. Wah, ya enggak bisa. Oke, kalau memang enggak bisa, sorry, kami tidak mau menerima bantuan itu. Ini bukan hal yang mudah. Terlebih berkaitan dengan lembaga-lembaga di mana kami harus terus bernaung. Itu tidak mudah. Tapi kami punya prinsip. Sorry, kami tidak mau menerima. Sekalipun itu lalu kami menjadi sorotan, menjadi perbincangan, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, dari sebuah lembaga bisa membangunkan sebuah gedung. Ya, bisa membangunkan sebuah gedung sekolah. Jadi kami belum punya gedung sekolah. Gedungnya adalah gedung sekolah minggu. Jadi kalau hari biasa dipakai untuk sekolah. Jadi ada tawaran untuk membangun sebuah gedung sekian miliar. Saudara, kami sedang berjuang untuk beli tanah di belakang gereja. Kami belum mampu beli. Dan ini ada tawaran sekian miliar. Tapi kami mengatakan, sorry, kami tidak bisa menerima. Kenapa? Kami harus menyerahkan tanda tangan 100% tapi menerimanya hanya sekian persen. Itu tidak mudah, saudara. Tetapi seorang penabur harus selalu siap. Saudara-saudara yang punya usaha, yang punya toko, kalau ada pembeli lalu minta nota kosong, saudara kasih apa enggak? Tidak mudah kan? Atau minta diskon, saudara kasih diskon. Tapi di notanya ditulis sesuai dengan semestinya. Padahal ada diskonnya. Diskonnya enggak boleh ditulis. Saudara kasih apa enggak? Kalau enggak dikasih, dia bisa pindah ke toko yang lain yang mau memberi. Saudara tetap pada prinsipnya. Itu tidak mudah. Saudara tetap pada integritas Kristiani akan kehilangan pembeli ini. Saudara, bahwa ada banyak orang Kristen yang punya komitmen. Sorry, kami tidak bisa memberi nota kosong. Sorry,
kalau ada diskon kami harus menulis diskon. Tidak bisa diskon tidak ditulis. Sekalipun orang ini lalu pindah ke tempat lain, oke, enggak masalah. Dia punya prinsip bahwa Tuhanlah sumber berkat. Kalau orang ini pergi, Tuhan pasti memberi berkat dengan caranya yang lain. Jadi saudara-saudara, penabur benih itu tidak mudah. Ada jatuh di pinggir jalan, di tanah yang tipis ya, berbatu-batu, di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Kita harus selalu siap. Ingatlah, Tuhan adalah sang pemberi pertumbuhan. Bisa memberikan buah yang berlipat, 100%, 60%, 30%, dan lain sebagainya. GKI adalah hasil dari apa yang disemai oleh pendahulu kita, Bapak O. Sityong, yang pada saat itu juga menjadi pendeta di GKI Bondowoso. Saudara, jangan berhenti untuk menyemai dalam seluruh hidup kita. Baik pikiran kita, baik perbuatan kita, perkataan kita, kita adalah menjadi penyemai-penyemai yang baik. Tuhan memberkati saat hening bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang tempat dan abad. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa-doa kita. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum teratasi secara penuh. Kami percayakan kepada Tuhan, kiranya Engkau yang menolong para pemimpin bangsa yang ada, supaya mereka dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Indonesia pada khususnya, kiranya Engkau yang menolong. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati perawat dan juga para medis yang lain, Tuhan yang memampukan mereka. Kami menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati segala karya-karya mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, baik keluarga para medis, dokter, dan juga keluarga-keluarga yang masyarakat karena COVID-19 ini mereka harus meninggalkan keluarganya untuk kembali kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menghibur dan menguatkan
Tuhan yang meneguhkan. Kami pada saat ini berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menolong, sehingga dampak-dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini mampu diatasi oleh para pemimpin bangsa ini. Karena itu hikmat-Mu, Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKI Ngurah. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa melingkupi mereka, Tuhan yang menopang seluruh kehidupannya. Kami percayakan kepadamu dalam segala pergumulan-pergumulannya, baik tentang usahanya, tentang pekerjaannya, tentang kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan Sang Sumber Berkat menolong usaha dan pekerjaan yang dilakukan, supaya seluruh umat-Mu mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kami berdoa dalam pergumulan berkaitan dengan keluarga, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya keluarga-keluarga dari umat-Mu GKI Ngurah senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa dalam relasi suami istri, orang tua anak, kiranya cinta kasih-Mu yang melingkupinya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mereka harus mengikuti studi dari rumah. Kiranya Tuhan yang memberikan ketekunan supaya mereka terus belajar dan mereka tetap antusias untuk mengikuti setiap pelajaran ataupun perkuliahan yang dilakukan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih mencari tempat pendidikan khususnya di perguruan tinggi, kiranya Tuhan yang menolong anak-anak kami. Para orang tua yang harus menyediakan dana dan prasarana, Tuhan yang memberkati sehingga anak-anak kami mampu untuk memperoleh pendidikan yang baik untuk kehidupannya, dan Tuhan kiranya yang dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit dalam perawatan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhanlah Sang Penyembuh dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang ada di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan kiranya yang menolongnya. Dan dalam kesempatan ini kami bersama-sama saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Momentum ini menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mereka saling mengasihi dan saling setia. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Ngurah. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu. Karena itu kami menyerahkan segala program-program kami, Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dengan setia mempersembahkan karya layanannya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati bersama dengan keluarganya menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan-Mu. Dan apa yang dipersembahkan dalam karya layanannya ini, Tuhan berkati supaya seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GKI Ngurah ini, mereka boleh bertumbuh dan bersukacita dalam imannya. Tuhan, kami pada kesempatan ini berdoa untuk seluruh karyawan yang ada di GKI Ngurah, Tuhan juga yang memberkati mereka, karena kehadiran mereka juga menolong kami dalam menjalankan program-program gereja. Kami berdoa untuk Penatua Seta pada khususnya dalam proses-proses untuk kependetaannya, Tuhan memberkati juga majelis jemaat dan tim pembimbing supaya mampu mendampingi dengan baik. Sehingga kelak boleh menjadi seorang pendeta yang baik, yang boleh menggembalakan dengan setia seluruh jemaat-Mu, baik anggota jemaat ataupun para simpatisan. Tuhan, kami
menyerahkan seluruh doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini di dalam satu nama Tuhan yang hidup, Sang Sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami untuk berdoa. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan bisa disampaikan melalui amplop dan dimasukkan di kotak pos depan gereja. Bisa disampaikan setiap hari kerja. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan kita bersuka cita karena kita dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 117, pemazmur berseru, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita iringi persembahan dengan pujian dari NKB 100 bait 1, "Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?" Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Terus meluapi hatimu, tunjukkan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, melalui persembahan kami ini, pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Ngurah ini bisa berjalan dengan lancar dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin.